Electrochemical machining. Pengertian electrochemical machining adalah sebuah metode untuk mengolah bentuk logam melalui proses elektrokimia, proses elektrolisis, dan proses kontak. Pada ECM, proses elektrokimia yang digunakan adalah proses elektrolisis, yaitu proses yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Proses elektrolisis menggunakan hukum Faraday 1 dan 2. Contoh lain dari electrochemical machining adalah electroplating dan electropolising. ECM, electrochemical machining, telah dikembangkan pada awalnya untuk mesin yang dapat memotong semua jenis logam. ECM adalah proses elektrolisis dengan dasar dari hukum yang dibuat oleh Faraday pada tahun 1833. Perkembangan signifikan pertama terjadi pada tahun 1950-an ketika ECM dibuat untuk metode membentuk paduan kekuatan tinggi. Pada tahun 1990-an, ECM banyak digunakan oleh perusahaan misalnya penerbangan, otomotif, minyak lepas pantai, industri medis, dan lain-lain. Dasar daripada ECM adapun persyaratan untuk memungkinkan berlangsungnya proses ECM ialah 1. Bahan bermuatan negatif dan benda kerja bermuatan positif. 2. Celah antara bahan dengan benda memungkinkan aliran cairan elektrolit yang selanjutnya akan berfungsi sebagai suatu sel elektrolit. Prinsip kerja ECM yaitu benda kerja dihubungkan dengan sumber arus searah yang bermuatan positif, sedangkan bahan dihubungkan dengan sumber arus yang bermuatan negatif, dan cairan elektrolit dialirkan di antara bahan dan benda kerja. Benda kerja dan alat adalah anoda dan katoda, masing-masing dari sebuah sel elektrolisis dan benda potensial yang konstan. Biasanya sekitar 10 volt elektroda yang sesuai, misalnya berairan natrium klorida yang dipilih, maka bentuk katoda tetap tidak berubah selama elektrolisis. Cara melewati celah antara elektroda untuk menghapus atau memotong benda kerja dari mesin pada saat pemesinan berlangsung dengan gerakan sinutan katoda pada tingkat tertentu. Biasanya 0,02 mm per detik menuju anoda. Celah tipikal lebar yang diproduksi sekitar 0,4 mm. Skema cara kerja ECM. Skema cara kerja pada proses pemesinan ECM sebagai berikut. 1. Arus dari power supply dialirkan pada benda kerja dan tools adalah anoda dan katoda. 2. Pompa mengalirkan elektrolit dari bak pengendap ke bahan. 3. Cairan elektrolit yang dialirkan pada bahan dan benda kerja dengan menggunakan tekanan tertentu, misalnya pada tekanan 3-30 meter per detik. 4. Cairan yang telah digunakan untuk memotong benda kerja kemudian ditampung dan disaring lagi sebelum dikembalikan pada baunya pengendap untuk digunakan kembali. Komponen ECM. Komponen utama ECM adalah 8. Berikut ini adalah komponen utama yang digunakan pada pemecilan ECM. DC power supply adalah alat elektronik yang menjadi pemasok energi listrik bertegangan DC. Alat ini akan mengkonversi arus normal ke arus DC untuk Anda gunakan. Pompa. Pompa adalah alat yang menggerakkan cairan. Pompa menggerakkan cairan dari tempat bertekanan rendah ke tempat bertekanan tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini maka diperlukan tenaga. Fixture adalah alat khusus yang berfungsi mengarahkan, memegang, menahan benda kerja yang berfungsi untuk menjaga posisi benda kerja selama proses pemesinan. Elektrolit adalah sebuah zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Flow meter merupakan instrumen guna mengukur aliran dari suatu fluida baik liquid, struk maupun gas baik temperatur rendah hingga temperatur tinggi. Oscilloscope adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam tabung tertutup. Filter adalah alat untuk menyaring elektrolit. Workpiece adalah tempat untuk benda kerja yang akan dikerjakan. Tools adalah alat kerja. Elektrolit pada ECM adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam,
basah atau berupa senyawa kimia lainnya. Cara kerja cairan elektrolit pada ECM. Ion metal yang bermuatan positif ini akan bereaksi dengan non-negatif dari sel elektrolit dan membentuk senyawa metal hidroksida. Sehingga dengan demikian terjadilah proses pengerjaan material benda kerja secara pelarutan anotis. Dari cairan elektrolit dalam proses ECM sebagai media untuk memungkinkan terjadinya proses pengerjaan material sebagai fluida pendingin selama proses ECM berlangsung untuk menghanyutkan bagian-bagian daripada material benda kerja yang telah dikerjakan. Pemilihan cairan elektrolit berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Sebagai media untuk memungkinkan terjadinya proses pengerjaan material. 2. Sebagai fluida pendingin selama proses ECM berlangsung. 3. Untuk menghanyutkan bagian-bagian daripada material benda kerja yang telah dikerjakan. Elektrolit pada ECM. Proses ECM bisa dipergunakan untuk segala macam metal paduan logam dan material bersifat konduktor listrik. Oleh sebab itu, jenis cairan elektrolit yang dipergunakan pada ECM adalah NaCl, NaNO3, N2ClO. Besarnya gap antara bahan dengan benda kerja 50 berbanding 300 jam. Elektrolit. Pemilihan cairan elektrolit yang akan digunakan pada proses ECM sangat penting karena dapat mempengaruhi proses pemotongan benda kerja. Berikut ini pemilihan cairan elektrolit berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Bersifat sebagai konduktor listrik. 2. Tidak korosif terhadap peralatan. 3. Tidak beracun dan tidak membahayakan operator. 4. Mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga memungkinkan terjadi reaksi elektrokimia yang stabil selama proses ECM berlangsung. Terlalu bersifat basa atau asam sekali tidak dapat dipergunakan dalam proses ECM karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Mengurangi reaksi elektrokimia pada elektroda. 2. Korosif terhadap peralatan daripada mesin ECM. 3. Berbahaya terhadap operator. Proses ECM yaitu bahan bermuatan negatif dan benda kerja bermuatan positif. Celah antara bahan dan benda kerja yang berfungsi sebagai aliran cairan elektrolit. Sel elektrolit yang terbentuk di antara bahan dengan benda kerja ini yang membentuk terjadinya reaksi elektrokimia dan reaksi kimia. Aplikasi ECM. Pada ECM ada beberapa aplikasi yang digunakan pada proses ECM. 1. Penghalusan permukaan. Pengikisan atau penghalusan permukaan adalah pengerjaan yang paling sederhana dan penggunaan yang umum dari ECM. Berupa katoda ditempatkan di atas permukaan benda yang memiliki permukaan yang tidak teratur. Kepadatannya dari permukaan berbeda dikarenakan karena perbedaan tinggi permukaan. Yang pertama, oleh karena itu dihapusnya perbedaan permukaan dan benda kerja menjadi halus. Penghalusan permukaan adalah salah satu dari jenis ECM di mana bentuk anoda akhir mungkin sama katoda. Elektrokimia debring adalah proses yang sangat cepat untuk meratakan permukaan komponen yang diproduksi adalah 5-30 detik. Lubang. Pengoboran lubang adalah salah satu pengerjaan utama dalam ECM. Katoda alat ini biasanya dibuat dalam bentuk tabung elektroda. Elektrolit dipompa ke bawah melalui lubang di pusat alat yang dipancarkan ke permukaan benda kerja dan akan mengalir keluar melalui celah di antara benda kerja dan alat. Lubang dengan berdiameter 0,05-75 mm dapat dibuat oleh ECM dengan kedalaman hingga 110 mm. Pengoboran dengan ECM tidak terbatas karena bentuk dan kedalaman ditentukan oleh elektroda pada benda kerja. Fulcrum shaping. Fulcrum shaping memanfaatkan pembentukan celah yang konstan di permukaan benda dan alat ini bergerak secara mekanis pada tingkat yang tetap ke arah benda kerja untuk menghasilkan profil bentuk yang digunakan untuk produksi profil-profil tertentu. Aliran elektrolit memainkan peran yang penting dan berpengaruh dalam pembentukan profil bentuk dan merapikan permukaannya. Seluruh penampang benda kerja harus disediakan elektrolit seperti yang mengalir di antara elektroda. Chemical arc machining, sebuah proses yang bergantung pada muatan listrik dalam elektrolit sehingga memungkinkan pengikisan dalam logam. Pengerjaan ECM telah dikembangkan karena proses ini bergantung pada timbulnya percikan busur. Sebuah percikan telah didefinisikan sebagai debit
transient antara dua elektroda. Busur adalah fenomena termoik stabil jangka waktu pembuangan sekitar 1 kali per milidetik. Digambarkan sebagai percikan api, sedangkan untuk jangka waktu sekitar 0,1 detik kata Dirac dapat dianggap busur karena dalam durasi proses ECM, energi dan waktu penyalahgunaan bunga api berada di bawah kontrol, itu sah untuk menganggap mereka sebagai busur. Elektrokimia pada ECM. Dua macam reaksi yang terjadi di dalam proses ECM, yaitu satu, reaksi elektrokimia pada anoda dan katoda yang meliputi proses-proses sebagai berikut. Proses larutan pada anoda, proses reduksi oksidasi, proses pelapisan pada katoda, proses pembentukan gas. Dua reaksi kimia pada cairan elektrolit terjadi pada lapisan batas antar permukaan benda kerja dengan cairan elektrolit, dan perpindahan ion-ion terjadi secara difusi pergerakan ion karena adanya medan listrik, proses konveksi karena aliran elektrolit. Keunggulan dan kelemahan dalam setiap proses pemesinan, baik pemesinan konvensional ataupun konvensional, memiliki keunggulan dan kelemahan. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari pemesinan ECM. Keunggulan: 1. Mampu membuatkan permukaan 3 dimensi yang rumit secara akurat. 2. Permukaan akhir halus karena ketiadaan bekas pahat atau pemotong. 3. Keausan pahat 0 sehingga 1 pahat membuat komponen dalam jumlah besar. 4. Tidak mempengaruhi benda kerja secara termal. 1. Media yang korosif sulit dikendalikan. 2. Sudut dalam yang tajam sulit dibuat. 3. Ongkos pekakas atau perangkat yang mahal. 4. Konsumsi energinya yang besar. 5. Laju produksinya dari sedang ke tinggi. 6. Mesin yang digunakan merupakan mesin-mesin yang berukuran besar. Sekian.